Kekasih-kekasih Tuhan, di perjanjian lama, nabi-nabi Tuhan, hamba Tuhan, kalau bertemu Tuhan naik ke gunung Tuhan. Gunung Sinai, Musa naik ke gunung Sinai bertemu Tuhan menerima 2 loh batu, 10 commandment, 10 perintah Allah. Elia naik ke gunung Horeb, puncaknya gunung Sinai, menerima kekuatan yang baru untuk boleh akhirnya rapture terangkat ke surga. Zaman Daud mendaki ke gunung Sion, ke bukit Sion. Zaman hari ini kita menaik ke gunung hadirat Tuhan. Biarlah kita melalui pujian ini siap mendaki bukit Sion, gunung Sion. Hadirat Tuhan bersama kita. Yes. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Sama-sama ke bukit Sion. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Sekali lagi ku mendaki ke bukit Sion, bersama-sama bergandeng tangan. Yes. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani, Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. tepuk tangan. Haleluya. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama ke gunung hadirat Bapa, Yesus dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Amin. Biarlah kita naikkan pujian ini. Bawaku ke gunung kudus-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, biar melalui pujian ini kita ke gunung hadirat Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mazmur menulis mereka yang bersih tangannya, murni hatinya, dan mulutnya tidak memberikan sumpah yang palsu.
Oleh anugerah Bapa, Yesus dan Roh Kudus kita layak. Mari kita minta di bawah Tuhan ke gunung kudusnya hadirat Tuhan. Yes. Biar kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi hidupku. Bawaku Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari dengan hati yang rendah, penuh kerinduan kita naik ke gunung hadirat Tuhan. Jangan terpengaruh dengan ketakutan dan kecemasan di kaki gunung atau di lereng-lereng gunung. Fokus kepada gunung hadirat Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Yes Bapa, biarlah jiwa kami dipuaskan dalam hadirat-Mu Bapa. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu,
Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya, tepuk tangan bersama-sama. Haleluya, yes. Kirala Bapa bakarala masyandara lama syandu. Mari angkat tangan kita, angkat hati kita. Bawa kami Tuhan ke gunung hadirat-Mu yang gunung. Kirala masyandara mata syandera batasandu. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Ku sembah selamanya, ku sembah selamanya. Haleluya. Buka tangan kita bersama-sama. Makasih Bapa, makasih Bapa, makasih Bapa. Bapakku rindu bersama-sama menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam, Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Katakan bersama, Bapakku pinta layakkan aku, Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Kasih-Mu Bapa, oh Tuhan ku rindu, Tuhanku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Biarlah masing-masing kita berkata kepada Bapa, Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu Bapa, menyenangkan. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ajarku lebih dalam, Yes. Untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta layakkan aku, layakkan aku, bawaku untuk
Biarlah setelah kita bertemu muka dengan Dia, kita tidak punya kata-kata lain kecuali pujian yang kita naikkan bersama. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan. Yes Lord. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tepuk tangan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa kembali dalam program Worship at Home. Menyembah dari rumah. Setelah kita memuji dan berdoa dan menyembah dari rumah, saatnya tiba kita untuk menerima sharing firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Kalau kita membaca firman, merenungkan firman, kita akan seperti pohon di tepi sungainya. Tuhan tidak pernah layu, selalu menghasilkan buah. Apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan selalu berhasil. Dan pada saat ini kita kedatangan tamu spesial, Pastor Haryo. Shalom. Supaya akrab saya panggil Mas Haryo. Ya, Mas Tim. Yes. Saya selalu panggil Mas supaya saya lebih muda lah ya. Baik, tema kita adalah mujizat di tengah pandemi. Mas Haryo, Saya. masih berani berkata ada penuh mujizat di tengah pandemi? Yes, mujizat pasti terjadi. Mujizat masih ada dan mujizat itu sumbernya hanya Tuhan Yesus. Jadi saya berani katakan masih ada mujizat walaupun di tengah pandemi. Oke.
seumur hidup Pak Aryo pernah nggak ngalami pandemi sepanjang setahun lebih ini seperti itu? Ya, ini selama saya hidup 53 tahun, baru kali ini ya saya mengalami pandemi ini, Pak Tim, Mas Tim. Jujur, merupakan hal yang biasa atau sebenarnya cukup menekan? Ini suatu hal yang luar biasa, artinya luar biasa, mengagetkan. Ya, datangnya tiba-tiba, tidak diketahui bagaimana, tetapi begini, dan ini mempengaruhi setiap segi-segi kehidupan manusia di dunia maupun di Indonesia maupun dalam keluarga atau di kehidupan kita, Mas Tim. Dan yang bikin kita terkaget-kaget adalah kita sebagai gembala tidak lagi bisa beribadah seperti sebelum era pandemi ya. Dan kalau pandemi ini berakhir pun kita nggak tahu seperti apa nantinya. Semua masih serba tanda tanya. Tapi yang tanda seru adalah mukjizat masih ada di tengah pandemi. Kalau sebelum kita bongkar ayat-ayatnya, ada nggak lagu favorit mukjizat tengah pandemi? Ya itu lagunya ya itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 38. Ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Wow, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di tengah pandemi masih ada mukjizat. Saya mau bongkar sekarang. Apa sih definisi dari mukjizat di tengah pandemi itu? Ya, mukjizat itu kan satu hal yang mustahil bagi kita ya, bagi manusia mustahil. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia tidak mungkin. Ya, tentu ini juga berbicara tidak hanya semua orang, tetapi ya berbicara juga secara pribadi, lepas pribadi. Yaitu kita hidup di hadapan Tuhan. Ada pribadi-pribadi yang mengalami pandemi, mereka terhilang, mereka kecewa, mereka jauh dari Tuhan. Tetapi ada pribadi-pribadi yang masih percaya, yang percaya pada Tuhan Yesus, yang sanggup membuat mukjizat walaupun di tengah kesukaran, walaupun di tengah pandemi. Kita tahu pandemi ini membuat banyak orang tertekan, ya ekonomi apalagi tertekan, Mas Tim, gitu. Tetapi saat kita percaya kepada Tuhan dan tetap bergantung sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan tuh seperti membuka jalan, membuka pikiran kita, membuka langitnya buat kita, diberkati dan tetap eksis walaupun di masa pandemi. Jadi diberkati, tetap eksis dan on fire. On fire, ya betul. Walaupun di era pandemi. Bagaimana dengan kondisi pengembalaan Bapak di Bekasi? Jadi puji Tuhan, sebelum masa pandemi ini kan kita punya gembala pembina yang luar biasa. Jadi hambanya ini memberi kita pewahyuan, memberi kita firman Tuhan, memberi kepada kita semua tuntunan, ya tuntunan yang benar-benar terjadi. Misalkan saja pada tahun yang lalu awal pandemi kita nggak tahu, tapi ada satu tema yang diberikan gembala pembina kita, yaitu ini tahun dimensi yang baru. Kita akan memasuki tahun dimensi yang baru. Saya nggak tahu dimensi yang baru itu bagaimana. Tetapi pada waktu ngomong tentang dimensi yang baru, kan diberitahukan nih ayat-ayatnya ini. Ya, apa yang harus kita lakukan ini. Apa yang harus kita tindakan nyatanya ini. Nah, saat itulah saat kita melakukan itu yang disarankan, yang diberitakan, yang disampaikan. Maka pada saatnya pandemi datang, itu kita kagetnya sebentar aja. Kagetnya sebentar aja karena kita sudah istilahnya udah persiapan, walaupun kita nggak tahu
dimensi yang baru itu, oh ternyata masa pandemi. Juga mengenai gereja yang kita gembalakan. Akhirnya kan masa pandemi ini ada virus yang bekerja sedemikian kuat ya. Berita-berita ini. Akhirnya kan yang tadinya ibadah onsite, orang-orang datang, akhirnya jadi online. Awalnya kita nggak tahu gimana ini caranya online. Tetapi yaitu mujizat demi mujizat dinyatakan. Ya, misalkan saja kita nggak tahu bentuknya online bagaimana, kita nggak tahu. Kan kita nggak boleh berkumpul, kita harus menjaga jarak, dilarang berkerumun. Nah, ibadah dengan onset itu kan namanya berkerumun. Itu bisa kita ditegur oleh Satgas COVID pada waktu itu. Tetapi akhirnya kita putuskan untuk ibadah di rumah. Dan itu pun dengan pertimbangan-pertimbangan yang berat dan harus dengan doa itu. Doa dengan sungguh-sungguh. Lalu saya berpikir bagaimana ini caranya, ya. Lalu saya lihat gereja-gereja lain udah melakukan Zoom pakai Zoom meeting, ibadah pakai Zoom meeting. Saya nggak tahu, nggak bisa Zoom meeting gimana. Saya nggak punya aplikasinya. Saya gaptek terus terang dengan Zoom. Ya, mau aplikasi Zoom, HP-nya itu tidak memenuhi syarat karena RAM-nya kecil. Jadi kalau mau download aplikasi Zoom, maka kita harus buang aplikasi-aplikasi yang lain. Buang aplikasi yang lain itu pun tidak cukup. Artinya kita nggak ada jalan keluar. Tapi saya terus berdoa, saya terus berharap kepada Tuhan. Demikian pula jemaat Tuhan, keadaan jemaat juga mengalami banyak yang gajinya berkurang, yang tadinya gajinya 100% dipotong jadi 60%. Ada yang usaha ini bangkrut, ada yang kerja sebagai fotografer itu hampir tidak ada job sama sekali. Jadi itu sangat membuat tekanan, kegoncangan di dalam gereja maupun di dalam keluarga ataupun jemaat. Tetapi kita kembali kepada Tuhan ya, kita kembali percaya Tuhan Yesus sanggup mengadakan mujizat-mujizat di tengah pandemi. Itu Pak Tim. Wow. Mas Haryo, kalau saya boleh, apakah ada rema ayat-ayat di Alkitab yang bisa menjadi pedoman kami semua untuk masih ada mujizat di tengah pandemi? Ya itu tadi. Jadi kita percaya di Lukas 1 ayat 38 bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lalu Mazmur 91 mengatakan orang yang dalam lindungan Allah menempatkan Tuhan sebagai perlindungan kita, maka kita semua diluputkan dari bencana. Saat kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, itu yang lain-lain itu terjadi pada kita. Penyakit sampar dilakukan, penyakit menular disingkirkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu ayatnya di dalam Yesaya 26, itu kita diminta untuk sembunyi sesaat saja. Sesaat. Sembunyi sesaat. Sesaat gimana Pak? Udah setahun lebih nih. Ya saatnya kita sama sesaatnya Tuhan berbeda. Alkitab kita aja berbicara 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Artinya ya kita mengikuti aliran kuasa Roh Kudus. Tuhan mau bicara bagaimana, begitu Pak. Wow. Sekarang Pak Aryo, yang mengikuti program ini ada yang dalam keadaan terpuruk dalam pekerjaan, terpuruk dalam bisnis, usaha. Sehingga mereka bukan hanya krisis kesehatan tapi krisis ekonomi, menular kepada krisis keluarga, juga krisis pelayanan. Intinya mereka sedang dalam multi krisis. Kiri kananku krisis. Apakah Bapak ada pesan Tuhan penting yang disampaikan kepada teman-teman kami yang dalam pandemi krisis yang bertumpuk-tumpuk dan silih berganti? Ya, jadi masih ada kuasa ya di dalam doa-doa kita saat kita datang pada Tuhan Yesus. Ya, langkah pertama adalah
berdoa, ya, menyerahkan. Ya, doa itu permohonan kepada Tuhan. Apa yang kita mohonkan, ya, kebutuhan, lalu pergumulan, lalu keinginan kita naikkan di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Maka Tuhan itu menjawab. Firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya maka engkau akan menerimanya. Ya, berdoa. Ya. Lalu yang kedua, begini Pak Tim, keselamatan itu gratis. Ya, keselamatan itu gratis karena terlalu mahal harganya sehingga manusia tidak bisa membayarnya. Sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi janji Tuhan itu harus ada harga yang dibayar. Ya, di masa-masa pandemi saya ingat di Kejadian 26 itu mengenai pada waktu Ishak menabur, ya. Ishak menabur pada masa-masa kekeringan, tetapi dia menabur, mulai menabur dan dikatakan Ishak itu menjadi kaya, kian lama kian bertambah kaya. Saya garis bawahi maksudnya bukan kayanya ini, tapi pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu terjadi atas Ishak saat dia berani menabur. Nah, di awal pandemi semua kita diajar untuk menabur, Mas Tim, dan gereja juga menabur. Suatu kali pada waktu tadi saya ngomong kita nggak bisa ini HP-nya HP jadul. Tiba-tiba ada teman yang telepon, bagaimana Pak ibadah? Oh, kita sedang sedang usahakan untuk ini. Oh, mungkin HP-nya nggak memenuhi. Oh ya memang gitu ya. Dan akhirnya nggak tahu bagaimana dikirim HP yang bagus, HP bagus free lagi, ya, yang bisa untuk Zoom, ya, yang bisa ibadah. Lalu akhirnya kita bisa ibadah online. Kita bisa pakai YouTube dan lain sebagainya. Itu pun karena kekuasaan Tuhan, itu karena jalan-jalan Tuhan. Kalau kita perhatikan, orang-orang yang terdampak pandemi ini tidak hanya pengusaha, tidak hanya pegawai, tapi gereja juga, Mas Tim, pendeta juga. Mas Aryo, pandemi tidak bisa kita elakkan. Bahkan pandemi ini adalah sebagai latihan iman kita menyongsong akhir zaman. Tapi ada beberapa orang yang apatis. Ya udahlah. Atau pesimistis. Buat apa? Dan yang ngeri yang paranoid. Yeah. Harusnya tidak sakit karena minum jahe banyak untuk autoimun katanya, kebanyakan jahe tambah asam lambungnya yang kena. Ada yang minum vitamin terlalu over, badannya nolak. Jadi sebenarnya ada sikap yang positif dan benar. Nah, kalau pemirsa nih mau belajar bagaimana waktu Ishak menghadapi krisis, dikatakan di situ ada kelaparan, dan ini bukan kelaparan yang pertama. Namun begitu mantapnya Ishak menabur, bahkan menggali sumur ayahnya direbut orang gali lagi, dan dia akhirnya menerima air yang membual-bual, keren habis. Jadi kalau ditarik dalam langkah-langkah praktis hari ini supaya kami ini menerima mujizat di tengah pandemi, apa saja Pak? Ya, kita tetap percaya ya, ikuti tuntunan firman Tuhan ya. Saat kita membaca firman Tuhan, tuntunan firman Tuhan berkata kepada apa? Tuntunan firman Tuhan itu berbicara juga melalui mentor-mentor kita ya. Ada ini kita ikuti, kita lakukan. Nah, firman Tuhan dalam Ulangan 28, jikalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka berkat-berkat ini akan datang kepadamu. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, kita dikejar berkat, ya, akan datang kepadamu, berarti berkat akan datang mengejar. Ya. Jadi berpegang pada janji Tuhan itu yang pertama. Janji Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang untuk memberi kamu hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Hidup tidak sekedar hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya, haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap berdoa ya.
berdoa. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk senantiasa tekun berdoa, berseru-seru. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang janda dan hakim yang seorang janda dan hakim yang lalim. Janda itu senantiasa datang pada hakim yang lalim itu untuk membela perkaranya, dan akhirnya hakim yang lalim itu meloloskan. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan begini, itu hakim yang lalim aja bisa mengabulkan orang yang berseru-seru, apalagi aku, apalagi Tuhan yang mengasihi orang-orang pilihannya, ya, yang mengasihi orang pilihannya, maka dia tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong. Saya ingat teman kami mengalami masalah itu, tetapi teman kami itu tetap berdoa, sungguh-sungguh berdoa melayani Tuhan. Ya, itu dari yang tidak, dari yang punya, dia itu seorang manajer yang oke. Manajer yang oke, gajinya tinggi, lah suatu kali dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya, mau usaha baru. Dan kita udah doa usaha baru, dan ternyata setelah keluar usaha baru gagal semua usahanya. Bahkan dia sampai tidak hanya kurang, tidak hanya 0, tapi minus. Wow. Hutang ini sampai ada penagih hutang, debt collector datang ke gereja. Nunggu si teman saya ini. Saya berkata, ini bukan rumah itu. Ya, jangan di sini, tolonglah, gitu ya. Dan saya hubungi dia, dan memang tapi dia tetap berdoa. Tapi dia sungguh-sungguh tetap tidak ada keluhan di dalam mulutnya, tidak ada kekecewaan kepada Tuhan. Apalagi masa pandemi, udah habislah dia. Tetapi sesuatu terjadi, Tuhan bekerja, dia tetap percaya. Ada temannya dari jauh sana Jogja telepon, bisa menyediakan barang ini enggak? Oh, bisa, saya akan hubungkan. Lalu singkat cerita ini dan bisa hubungkan, dan luar biasa. Itu orang yang tidak kenal, orang yang tidak kenal bisa percaya kepada teman saya ini. Bahkan nilainya itu besar, amazing gitu ya. Ya, kirim barangnya kontaineran ya akhirnya. Dan dari yang minus itu, dari yang 0 sampai minus, akhirnya di masa pandemi dia diberi mujizat Tuhan, bisa beli mobil baru cash bayarnya. Wow. Ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Ini mujizat masa pandemi. Kenapa? Karena dia berdoa. Berdoa dengan alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus, sumber mujizat. Dia Tuhan, ya. Dia Tuhan, bukan manusia. Dia Tuhan, ya. Kadang-kadang kalau orang ada hamba Tuhan dari luar, wah berbondong-bondong datang. Ya, ada dari luar negeri berbondong-bondong minta didoakan ini. Ya, itu manusia biasa. Tetapi saat orang datang kepada Yesus, sumber berkat, Tuhan Yesus Allah yang ajaib, dia memberkati kita senantiasa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, masa pandemi, kita harus mengucap syukur senantiasa. Ya, kita bersyukur kita masih hidup. Ya, itu luar biasa ya. Kita sebagian tidak hidup lagi. Ya, sebagian tidak hidup lagi. Ya, syukur puji Tuhan mereka sudah percaya Tuhan ya. Yang percaya Tuhan mati masuk surga dan kekekalan bersama Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan, kita yang sekarang ada ini kita harus mengucap syukur ya. Mengucap syukur mungkin gajinya dipotong, mungkin mengalami hal-hal yang kekurangan dan lain sebagainya. Mengucap syukur kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa beraktivitas walaupun ada tekanan-tekanan. Ini hanya sebentar saja. Sebentar lagi pemulihan akan datang. Sebentar lagi keselamatan dinyatakan ya. Firman Tuhan berkata di akhir zaman di kitab Yoel, orang yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Sekarang kepada teman-teman kami yang sedang apatis, pesimistis, bahkan paranoid, sehingga mereka membabi buta minum vitamin ini, vitamin itu. Lalu mereka ada yang salah makan, salah minum, dan akhirnya tambah sakit gara-gara harusnya tidak sakit. Jadi takutnya sakitnya bukan karena COVID,
tapi karena paranoidnya. Oh ya. Silakan. Ya. Jadi Mas Tim, manusia itu seperti punya rasa khawatir. Khawatir itu seperti dosa yang bersifat universal. Khawatir itu juga bersifat universal. Artinya dialami semua orang, dialami semua manusia. Semua orang pernah mengalami khawatir. Ya, khawatir. Nah, menurut medis, kekhawatiran itu bisa membuat sakit. Tidak hanya sakit psikis atau mental, tetapi sakit badani itu bisa terjadi. Jadi itu namanya psikosomatis, karena orang kekhawatiran, karena kecemasan, karena ketakutan. Jadi masa pandemi ini banyak orang cemas, ketakutan, nanti bagaimana, nanti kalau aku sakit bagaimana, lalu melakukan ini, justru itu yang dapat melemahkan. Oleh sebab itu, kita mesti kembali lagi pada Tuhan, ya. Percaya kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Ya. Serahkan hidup kita. Lalu jangan lupa, Pak Saudara, Mas Tim, yaitu firman Tuhan. Ini kan namanya virus juga nggak kelihatan. Ya. Roh jahat juga nggak kelihatan. Ya. Kalau kita berkata, usirlah setan, maka ia akan lari daripadamu. Kita juga punya hak, kita punya kuasa untuk mengusir. Kita patahkan, kita usir sakit, penyakit, kuasa-kuasa kegelapan tidak menyentuh kita. In the name of Jesus, dalam nama Yesus. Kata orang Wonogiri gimana? Ing jenenge Gusti Yesus. Ya, itu tergantung setannya, setan Jawa atau setan Inggris. Ya. Kalau setan Inggris, in the name of Jesus, pergi, gitu ya. Haleluya. Nah, itu kita mesti tetap ingat, percaya bahwa di dalam Dia ada perlindungan, di dalam Dia ada mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Yesus Kristus namanya nama yang ajaib. Dulu, sekarang, kuasanya tetap sama. Ya, kalau dulu membuat mujizat, sekarang Dia sanggup membuat mujizat. Jadi selama pandemi ini, saya boleh berkata ada pemeliharaan Tuhan. Kami tidak kekurangan. Bahkan saya merasakan Tuhan itu memberkati lebih. Ya, tidak tahu bagaimana caranya. Ya, ada berkat-berkat khusus yang diberikan kepada kami. Ya. Secara gereja, ya, survei membuktikan, ya, riset membuktikan. Saya membaca bilangan riset itu pada waktu masa pandemi, maka persembahan gereja juga turun, Mas Tim. Ya, nggak ada. Yang dahulunya 100% bisa jadi 10-15%. Bagaimana menjalankan operasional gereja? Itu hanya Tuhan yang sanggup. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang ada di Alkitab, kisah-kisah di Alkitab tidak semudah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemungkinan karena Mas Haryo hamba Tuhan, banyak yang mengasihi dan banyak yang menyayangi. Tapi kami ini bukan siapa-siapa. Kami bukan gembala yang disayangi banyak orang. Kami hanya karyawan yang harus di PHK. Kami bisnismen yang akhirnya modal tidak kuat, atau kami anak-anak muda yang akhirnya harus menggantung harapan kami. Nah, Pak Ari berani mengatakan ada mujizat di tengah pandemi. Kalau itu terjadi atas Pak Haryo mungkin ya wajar, hamba Tuhan yang diurapi, gembala yang dikasihi Tuhan dan jemaat. Lalu buat kami, dan kenyataannya kami masih sedang terus bergumul karena bukan hanya krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis bisnis, krisis keluarga, bahkan krisis masa depan. Adakah Mas Haryo ada tips-tips khusus yang praktis sehingga kami walaupun mungkin tidak langsung terima mujizat penuh di tengah pandemi, tapi minimal mulai ke arah
jalan menuju mujizat. Silakan namanya. Ya, haleluya. Puji Tuhan, sebenarnya firman Tuhan itu berlaku untuk siapa saja. Yes. Ya, jadi tidak hanya untuk pendeta, hamba Tuhan, atau orang biasa atau orang awam, semua berlaku. Kita semua adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Mas Aryo, itu ada lagunya 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. 2, 3. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Yes. Haleluya. Silakan namanya. Ya, jadi firman Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Kalau firman Tuhan berkata, pergilah, ya, jadikanlah semua bangsa muridku, itu berbicara untuk kita semua. Ya, kita semua jemaat Tuhan, kita semua orang percaya. Ya, saya mau tanya, yang orang percaya, saya apa Anda atau kita semua? Ya kan kita semua. Semua. Jadi firman Tuhan itu berlaku untuk semua, tidak hanya untuk para pendeta saja, ya. Buat pendekar juga, iya. Betul, Pak. Jadi mari kita lakukan firman Tuhan itu aja, saudara, ya. Mengasihi Tuhan, ya. Ya, itu tadi saya ulangi, ya. Ingat firman Tuhan, pegang janjinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia seperti fajar, ya. Dia seperti fajar yang tidak pernah terlambat, ya. Dia pasti muncul seperti fajar. Jadi ada ingat lagunya juga, janji Pak Aryo. Janjimu 2, 3. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Janjimu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya, berarti amin. untuk semua, fajar itu untuk semua orang. Untuk semua orang. Bahkan Ya. untuk orang yang paling males pun tetap ada fajar. Ya. Tinggal di fajar dia bangun atau tidak. Masalahnya percaya atau enggak, ya. Ya itu, ya. Jadi ingat janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Yang kedua itu berdoa, ya, sungguh-sungguh. Senjata rohani para pendoa, Pak Tim, itu yang Matius 7 ayat 7. Itu bukan M16 tetapi M77. Artinya Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan, ketoklah, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu mujizat bisa kita alami saat kita berdoa. Jadi doa itu masih tetap luar biasa. Kita percaya Tuhan Yesus sanggup. Ada lagunya Mas Raya, di saatku tak berdaya. 2, 3. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Wow. Haleluya. Mas Aryo, itu jurus-jurusnya udah mantap, tinggal kami praktekkan saja sehari-hari. Tapi ada pertanyaan lagi nih, sebelum kita closing. Haleluya. Udah diterapkan, tapi faktanya masih nggak terjadi apa-apa. Ya.
kami harus punya daya tahan berapa lama? Silakan. Ya, itu kehendak Tuhan ya. Jadi kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan bisa menjawab ya doa kita instan. Tapi Tuhan bisa menjawab ya doa kita tunggu sebentar ya, tunggu. Ya, jawaban doa juga bisa berarti tidak. Ya, jangan dulu, misalkan saja seorang anak kecil lalu minta naik sepeda motor, jelas tidak mungkin. Dia belum punya SIM, maka bapaknya, ayahnya, oh tidak boleh dulu. Ya, atau seorang anak yang sedang sakit batuk minta es krim, ya tentu nggak dikasih. Ya. Nah, jadi ada hal-hal tertentu. Ya, mari kita tetap berpegang pada Tuhan. Ya, ada satu ayat dalam kitab Pengkhotbah, segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ya, indah pada waktunya. Nanti kita akan melihat bagaimana indahnya jawaban doa kita ini pada waktunya. Tuhan dikatakan tentang doa yang berseru-seru itu dia nggak mengulur-ngulur waktu ya terhadap orang-orang pilihannya. Tetapi kalau Tuhan Yesus datang, masih adakah iman di bumi ini? Ya, ini ayat berbicara tentang eskatologi juga, Mas Tim. Ini hari-hari ini tentang kedatangan Tuhan hampir dekat. Masih adakah iman di dalam dia saat Tuhan Yesus datang ya? Karena juga orang mulai nggak percaya, orang mulai terhilang ya. Nah, bagaimana dengan doa-doa kita? Masihkah kita punya iman di dalam Tuhan Yesus? Wow. Jadi harus kita dengan iman percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Sobat penyembah, rasanya closing statement yang sangat bagus dari Mas Aryo untuk kita tidak membesarkan pandeminya. Ya. Kita tidak membesarkan krisisnya, apalagi virusnya. Kita tetap membesarkan Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang kita sembah. Karena itu hari-hari ini hari yang terbaik untuk saudara saya introspeksi. Mungkin juga ada beberapa hamba Tuhan mengikuti program ini berkata, ya saya nggak seperti dulu. Ya semua nggak seperti dulu. Kita nggak perlu mundur ke belakang, tapi kita maju ke depan. Tapi yang pasti nafas yang kita tarik itu udah mujizat terbesar. Haleluya. Lalu keluarga yang bahagia, pelayanan masih terus berjalan. Tapi satu hal yang penting adalah seperti lagu yang dinyanyikan oleh Mas Haidar tadi bahwa janji Tuhan itu seperti fajar. Nah, kita akan closing dengan pujian ini. Kami berdua akapela akan cocok rasanya. Kita naikkan dari depan Mas Haidar ya. Apa lagunya? Ketika ku hadapi pandemi ini ya. Dan kita akan berdoa. 2, 3. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sobat penyembah, fajar pagi hari pasti menyingsing. Kalau engkau berkata, tapi kayaknya ini gelapnya lama. Enggak lama. Enggak lama lagi. Enggak pernah fajar, enggak pernah menyingsing. Kalau masih agak lama dikit, tunggu sebentar lagi. Janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Bahkan cinta Tuhan seperti sungai yang mengalir.
Wow. Yang penting ingat terus seperti yang disampaikan oleh hamba tadi Mas Aryo, pegang firman-Nya, berdoa, lakukan firman, menabur, bekerja seperti biasa on fire, dan janjinya akan nyata. Kita berdoa, Bapa, sempurnakan firman-Mu. Ampuni kalau ada di antara kami yang sudah paranoid, pesimistis, apatis, apalagi lalu menyerah kalah. Bila kami bangkit untuk percaya, selalu ada mukjizat di tengah pandemi apapun. Kami bertobat, kami tidak mau membesarkan pandemi ini lebih dari apapun, virus ini lebih dari apapun. Yang kami besar Tuhan Allah kami, Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus, Allah yang kekal sampai kekal. Kami mau bertobat, kami menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami, sehingga seperti Kisah Rasul 16:1, kami dan seisi rumah kami diselamatkan, memiliki jalan kebenaran dan hidup dalam Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang, lebih powerful. Worship at Home.